Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Aceh adalah tanah yang hidup berdampingan dengan laut. Laut yang memberi kehidupan, sekaligus menguji ketahanan kita. Abrasi, perubahan garis pantai, dan ingatan tentang tsunami bukan sekedar bencana alam, tapi panggilan untuk bertanggung jawab. Video ini bukan tentang melawan alam, melainkan tentang ikhtiar manusia menjaga fitrah pesisir melalui pendekatan yang disebut hybrid engineering. Di banyak pesisir Aceh, garis pantai kita tidak lagi diam. Dia sedang berjalan masuk ke daratan. Data menunjukkan pasca tsunami 2004, morfologi pantai kita berubah drastis. Di beberapa titik Banda Aceh, daratan hilang hingga ratusan meter. Dan di Loknga, proses longshore drifts terus mengikis sisa-sisa tanah yang kita punya. Pertanyaannya, sampai kapan kita hanya akan menonton? Apakah kita akan menunggu sampai rumah, warung, dan tanah pusaka benar-benar jatuh ke laut? Membangun tembok beton raksasa atau seawall mungkin terlihat solutif, tapi seringkali justru memindahkan masalah erosi ke tetangga sebelah. Kita butuh pendekatan yang bekerja bersama alam, bukan melawannya. Inilah inti dari hybrid engineering. Secara geologis, kita tidak hanya bicara soal menanam mangrove. Kita bicara tentang manipulasi hidrodinamika, membangun struktur semi-permeable yang mampu meredam energi gelombang, namun tetap membiarkan sedimen lewat dan mengendap. Ini adalah rekayasa pesisir yang menggabungkan struktur cerdas dengan kekuatan biologis mangrove. Sebuah metode yang sudah mulai menunjukkan hasil di pesisir utara Jawa, dan kini saatnya kita bedah potensinya untuk Aceh. Di video 15 menit ini, saya berserta rekan akan membedah sains di balik nature-based solution. Kami akan menunjukkan data, tantangan, lapangan, dan mengapa hybrid engineering adalah harapan baru bagi garis pantai kita. Saya sahabatmu, dan ini Resilience Blueprints, mencari solusi teknis untuk bumi yang terus berubah. Secara teknis, hybrid engineering adalah jembatan antara hard engineering, beton, dan soft engineering, penanaman langsung. Kuncinya ada pada satu kata, permeabilitas. Struktur ini tidak didesain untuk menolak air 100%, tapi untuk memfilter energinya. Bayangkan, pada bambu ini seperti saringan. Air tetap lewat, tapi momentumnya kita hancurkan. Saat energi gelombang turun drastis di balik struktur, daya angkut sedimen pun hilang. Disitulah partikel tanah dan pasir mulai beristirahat dan mengendap. Inilah mengapa disebut hybrid. Struktur bambu ini hanyalah fasilitator. Masalah utama di Aceh adalah seringkali kita menanam mangrove di lokasi yang energinya terlalu tinggi, sehingga bibitnya hanyut sebelum sempat berakar. Dengan struktur ini, kita menciptakan kamar tidur yang tenang bagi sedimen untuk menumpuk. Begitu dasar pantai naik, akresi, mangrove pionir akan tumbuh secara alami dari benih yang dibawa arus, atau kita bantu tanam. Seiring waktu, bambu akan melapuk. Tapi saat itu terjadi, benteng alami berupa akar mangrove sudah cukup kuat untuk mengambil alih tugas sebagai pelindung pantai. Berarti logikanya kayak gini ya Bang. Beton ini kayak kita pakai perisai besi, berat, dan kalau pecah ya selesai. Tapi hybrid engineering ini kayak kita bikin ekosistem yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tepat sekali bro. Beton ini sifatnya statis, sedangkan pesisir Aceh itu dinamis. Dia bergerak, pasang surutnya kuat, dan suplai sedimennya fluktuatif. Dengan pendekatan ini, kita nggak lagi berperang melawan laut, tapi kita mengundang laut untuk kembali membangun daratan kita. Ini adalah rekayasa yang punya kerendahan hati terhadap alam. Konsep ini bukan sekedar simulasi laboratorium. Laboratorium hidupnya sudah ada di pesisir Demak, Jawa Tengah. Melalui inisiatif Building with Nature, ini adalah kolaborasi raksasa antara Ecosep, Atlant International Deltars, dan pemerintah kita. Mereka menghadapi musuh yang nyata, penurunan muka tanah land subsidence dikombinasikan dengan abrasi parah yang menenggelamkan ribuan hektar tambang. Secara kuantitatif, efektivitasnya tidak main-main.
Laporan teknis menunjukkan bahwa struktur permeable ini mampu menurunkan energi gelombang hingga 50-70% sebelum mencapai garis pantai asli. Dampaknya terjadi perangkap sedimen traffic yang masif. Di beberapa titik, tinggi permukaan tanah di balik struktur naik hingga puluhan sentimeter dalam setahun. Angka ini adalah napas baru bagi mangrove pionir seperti Avicenna marina untuk mulai mengkolonisasi lahan yang tadinya terendam air permanen. Kita tidak bicara soal perasaan tanah bertambah, tapi data. Para peneliti menggunakan kombinasi citra satelit resolusi tinggi untuk memantau perubahan garis pantai, sensor tekanan untuk mengukur redaman gelombang, hingga pasak sedimen untuk menghitung laju akresi secara mikron. Inilah yang kita sebut sebagai rekayasa berbasis bukti. Kita melihat bagaimana parameter fisika seperti kecepatan arus berubah menjadi parameter ekologi seperti tingkat kelangsungan hidup bibit mangrove. Bukannya pantai di Jawa itu didominasi rumput halus, sedangkan di Aceh banyak yang berpasir atau bahkan berkarang. Apa datanya masih relevan? Itu poin cerdas. Itulah mengapa kita tidak bisa asal copy paste. Kita butuh adaptasi parameter. Karakteristik gelombang Samudra Hindia di Aceh jauh lebih bertenaga dibanding Laut Jawa yang relatif dangkal. Tapi prinsip dasarnya tetap sama. Kita butuh redam energi untuk memberi kesempatan sedimen, baik itu lumpur atau pasir, untuk menetap. Secara geologis, tsunami 2004 bukan hanya bencana kemanusiaan, tapi reset besar bagi morfologi pantai Aceh. Studi menunjukkan beberapa titik di pesisir Banda Aceh mengalami kemunduran garis pantai ratusan meter. Di Lokna, datanya bahkan lebih menantang. Meskipun vegetasi mulai tumbuh, indikasi erosi tetap aktif hingga dekade kedua setelah tsunami. Alam sedang mencari keseimbangan barunya. Namun sayangnya, keseimbangan itu seringkali memakan lahan pemukiman kita. Pemerintah dan komunitas di Aceh tidak diam. Program rehabilitasi mangrove sudah masif dilakukan di berbagai kabupaten. Tapi kita harus jujur pada data. Banyak penanaman yang gagal hanya karena bibit dipaksa bertarung langsung dengan energi gelombang Samudra Hindia tanpa perlindungan. Disinilah hybrid engineering masuk sebagai kakak pelindung. Ia memberikan ruang aman bagi bibit-bibit ini untuk bernafas sebelum mereka cukup kuat untuk berdiri sendiri. Berarti tantangan di Aceh beda sama di Jawa ya Bang? Kita berhadapan langsung dengan laut lepas. Benar, patch atau jarak tempuh angin di sini jauh lebih luas. Artinya, energi gelombang kita jauh lebih besar. Kita tidak bisa pakai desain standar. Kita perlu menghitung ulang variabelnya. Seberapa rapat susunan bambunya, seberapa dalam tiang penyangganya, dan yang paling penting, bagaimana pola sedimen transport di dasar laut kita. Apakah pasirnya bergerak ke arah utara atau selatan? Itu yang menentukan di mana kita menaruh pagar hybridnya. Dalam konteks Aceh, hybrid engineering harus menjadi bagian dari resilient blueprint yang terintegrasi. Ini bukan solusi tunggal, tapi bagian dari simfoni tata ruang. Di area konservasi, kita biarkan alam memimpin. Di area padat penduduk, kita kombinasikan dengan struktur yang lebih kokoh. Semua harus tertuang dalam rencana tata ruang yang jujur terhadap ancaman bencana, sekaligus mendukung ekonomi masyarakat pesisir. Mari kita jujur, hybrid engineering bukan sihir. Dia punya titik lemah yang nyata. Pertama, soal durabilitas. Bambu dan kayu adalah material yang murah dan ramah lingkungan, tapi mereka punya usia pakai. Jika struktur ini rusak dihantam badai sebelum mangrove pionir sempat berakar kuat, maka investasi kita sia-sia. Tanpa skema perawatan rutin dari komunitas lokal, struktur ini hanya akan berakhir menjadi sampah kayu di pinggir pantai. Kedua, kita bicara soal suplai sedimen. Secara geologis, struktur hybrid hanya bisa bekerja jika laut membawa bahan bangunannya, yaitu lumpur dan pasir. Jika sebuah pantai sudah kehilangan suplai sedimennya, misalnya karena ada reklamasi atau bangunan menjorok ke laut di hulu arus, maka struktur bambu sehebat apapun tidak akan menghasilkan lahan baru. Kita tidak bisa menjebak sesuatu yang memang tidak ada. Aceh ini bukan cuma soal teknis sipil ya Bang, tapi soal urusan perut juga.
Kalau mangrovenya tumbuh tapi warga nggak punya pilihan ekonomi selain menebangnya untuk kayu bakar atau tambak baru, ya balik lagi ke nol. Tepat. Itulah mengapa solusi teknis harus berpasangan dengan solusi ekonomi. Kita bicara soal silvofishery atau ekowisata. Kita harus memastikan bahwa bagi masyarakat Aceh, mangrove yang tegak berdiri jauh lebih berharga daripada mangrove yang ditebang. Singkatnya, hybrid engineering akan berhasil hanya jika tiga pilar ini bertemu: data dan desain yang presisi, perawatan berbasis komunitas, dan konsistensi kebijakan dalam tata ruang. Jika salah satu hilang, kita hanya sedang menunda kehancuran garis pantai kita. Hybrid engineering bukanlah teknologi asing yang jatuh dari langit. Ia adalah jembatan yang memadukan kearifan lokal, bahan bambu, kayu, dan semangat gotong royong dengan sains modern tentang hidrodinamika gelombang. Bagi Aceh yang membawa sejarah luka di garis pantainya, metode ini adalah bagian dari mozaik solusi. Ia bukan satu-satunya jawaban, tapi ia adalah pilar penting dalam tata ruang ekonomi hingga nilai fitrah kita untuk menjaga bumi. Bang, kalau ada warga dari kampung pesisir yang nonton dan ingin mulai, atau para pemuda, mahasiswa, pelajar yang juga punya kepedulian lingkungan, khususnya tentang ini, tapi bingung langkah awalnya, apa yang paling realistis dilakukan sekarang? Wah, cocok banget itu yang saya harapkan. Selain memang saya sudah biasa gerak di program lingkungan karena founder Yayasan Lingkungan di Bandung, saya pun sedang mengawali gerakan konservasi atau mudahnya program lingkungan di Aceh ini. Maka saya buat komunitas Kopi dan Bumi. Boleh gabung ya kalau mau ikut. Tapi setidaknya kalian di masing-masing lokasi bisa melakukan beberapa hal. Setidaknya ada 3 langkah sederhana. Pertama, kumpulkan data. Gunakan patok kayu dan ponselmu untuk merekam sejauh mana air laut masuk setiap bulannya. Kedua, bawa ke warung kopi. Diskusikan temuan data itu di rapat kampung dan dengan perangkat desa ya. Ketiga, cari mitra. Hubungi kampus, komunitas seperti kami, atau lembaga teknis untuk mulai merancang desain yang pas secara saintifik. Jangan mulai dengan semen dan beton, mulailah dengan data dan dialog, ngopi-ngopi, duduk-duduk di kopi. Ya, setidaknya dari sini, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke mereka yang tinggal di garis depan pesisir. Tulis di kolom komentar, kamu dari pesisir mana dan bagaimana kondisi abrasi di sana, oke? Dan kalau ingin kita beda lebih teknis soal desain pagar atau jarak antar struktur, begitu kami, kita bisa bikin seri lanjutan yang lebih detail, gitu kan Bang? Yuk, betul banget. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga dari Aceh lahir lebih banyak cerita tentang manusia dan laut yang saling menghidupi, bukan saling menghabisi. Oke? Saya sahabatmu beserta rekan saya ini mengucapkan selamat berupaya, selamat berjuang. Mari kita sama-sama melakukan kebaikan ya. Jangan malah merusak karena kerakusan seperti kamu. Sejauh apa Bang? Saya rakus. Bukan, karena sifat rakus itu kalau kita bahas kitab Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali, setiap manusia itu punya syahwah, punya nafsu. Dalam nafsu itu ada syahwah, gozob. Salah satu sifatnya itu serakah. Semua orang punya sifat serakah, bawaan dari sono. Justru orang yang beriman mampu mengendalikan syahwah itu sebagai sebuah ujian. Sebaliknya, orang yang kurang ilmu, orang yang lemah ilmu, orang yang bahkan tidak ada iman, sulit mengendalikan serakah. Mereka anggap ini adalah hal yang normal.
normalisasi kemaksiatan, sehingga terjadilah apa yang kemarin bencana hampir di mana-mana. Itu karena keserakahan segelintir orang gitu maksudnya, bro. Oh gitu bang, oke bang. Oke, selamat tinggal semuanya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.